much motherfucking designer right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ashifa Aurelia Aldi dengan NIM 240600009. Pada kesempatan ini, saya akan membahas bab 10 mengenai permintaan agregat 1 dan model ISLM. Pada materi ini, kita akan mempelajari bagaimana perekonomian mencapai keseimbangan dalam jangka pendek melalui interaksi antara pasar barang dan pasar uang. Pertanyaan dasarnya adalah, mengapa perekonomian bisa mengalami penurunan output, pengangguran, atau perubahan suku bunga dalam jangka pendek? Untuk menjawab hal tersebut, kita akan menggunakan pendekatan Keynesian dan model ISLM. Model ini menjelaskan bahwa kondisi perekonomian dipengaruhi oleh permintaan agregat, tingkat suku bunga, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Kita juga akan melihat bagaimana perubahan pengeluaran pemerintah, pajak, dan jumlah uang beredar dapat memengaruhi pendapatan nasional serta keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Bayangkan kita kembali ke tahun 1930-an, ketika dunia mengalami depresi besar, yaitu krisis ekonomi paling parah dalam sejarah. Pada masa ini, tingkat pengangguran melonjak hingga sekitar 25% dan pendapatan nasional turun drastis hampir 30%. Banyak perusahaan bangkrut, aktivitas ekonomi melemah, dan masyarakat kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Pada saat itu, teori ekonomi klasik belum mampu menjelaskan kondisi ini dengan baik. Teori klasik menekankan faktor tenaga kerja, modal, dan teknologi. Namun, krisis tetap terjadi meskipun faktor tersebut relatif tidak berubah. Kemudian, John Maynard Keynes menawarkan pandangan baru. Ia menjelaskan bahwa krisis disebabkan oleh rendahnya permintaan agregat. Ketika konsumsi dan investasi menurun, produksi ikut turun dan pengangguran meningkat. Dalam jangka pendek, harga cenderung kaku sehingga permintaan berperan penting. Untuk menganalisisnya, digunakanlah model ADAS dan ISLM. Pada materi ini, kita membahas pasar barang melalui pendekatan Keynesian. Dalam jangka pendek, tingkat pendapatan suatu perekonomian sangat ditentukan oleh besarnya pengeluaran yang direncanakan. Pengeluaran ini terdiri dari konsumsi, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Konsumsi sendiri dipengaruhi oleh pendapatan setelah pajak, sehingga ketika pendapatan meningkat, konsumsi juga ikut naik. Hubungan ini menunjukkan adanya kecenderungan mengonsumsi marginal atau MPC. Karena adanya MPC, garis pengeluaran terencana memiliki kemiringan positif. Artinya, semakin tinggi pendapatan, semakin besar pula pengeluaran yang dilakukan, sehingga mendorong peningkatan output dan keseimbangan ekonomi dalam jangka pendek. Gambar 10.3, gambar ini menunjukkan Keynesian cross, yaitu titik perpotongan antara garis pengeluaran terencana dan garis 45 derajat. Titik ini menandakan keseimbangan di mana output atau pendapatan sama dengan pengeluaran aktual. Jika pengeluaran berbeda dari output, maka akan terjadi penyesuaian hingga mencapai titik keseimbangan tersebut. Gambar 10.2 menggambarkan hubungan antara pendapatan dan pengeluaran terencana. Garis yang menanjak menunjukkan bahwa ketika pendapatan meningkat, konsumsi juga meningkat karena adanya MPC. Kemiringan garis ini mencerminkan besarnya kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi tambahan pendapatan yang mereka peroleh dalam perekonomian. Selanjutnya, kita membahas bagaimana perekonomian mencapai keseimbangan dalam kerangka Keynesian. Keseimbangan terjadi ketika pendapatan atau output sama dengan pengeluaran yang direncanakan, yaitu Y sama dengan PE. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh barang yang diproduksi berhasil terjual. Namun, jika produksi lebih besar daripada pengeluaran, maka akan terjadi kelebihan barang yang tidak terjual, sehingga persediaan meningkat.
Hal ini mendorong perusahaan untuk mengurangi produksi. Sebaliknya, jika produksi lebih kecil daripada pengeluaran, maka persediaan akan berkurang karena permintaan lebih tinggi. Akibatnya, perusahaan akan meningkatkan produksi. Proses penyesuaian ini berlangsung terus hingga tercapai keseimbangan. Dengan demikian, perubahan dalam tingkat produksi menjadi mekanisme utama yang mengarahkan perekonomian menuju titik keseimbangan. Gambar 10.4 menunjukkan proses penyesuaian menuju keseimbangan dalam model Keynesian Cross. Garis 45 derajat menunjukkan kondisi saat output sama dengan pengeluaran, sedangkan garis pengeluaran terencana menunjukkan total permintaan. Jika output lebih tinggi dari keseimbangan, persediaan menumpuk sehingga perusahaan mengurangi produksi. Sebaliknya, jika output lebih rendah, persediaan menurun, dan perusahaan meningkatkan produksi. Proses ini terus berlangsung hingga mencapai titik keseimbangan. Pada bagian ini, kita membahas peran kebijakan fiskal, khususnya pengeluaran pemerintah dalam memengaruhi perekonomian. Ketika pemerintah meningkatkan belanja atau G, maka pengeluaran terencana dalam perekonomian juga akan meningkat. Kenaikan ini tidak hanya berdampak langsung, tetapi juga menimbulkan efek lanjutan. Pendapatan masyarakat akan meningkat sehingga konsumsi ikut naik. Peningkatan konsumsi ini kembali mendorong pendapatan menjadi lebih tinggi. Proses ini dikenal sebagai efek pengganda atau multiplier effect. Akibatnya, kenaikan pendapatan total bisa lebih besar dibandingkan kenaikan awal pengeluaran pemerintah. Besarnya efek ini dipengaruhi oleh kecenderungan mengonsumsi marginal atau MPC. Semakin besar MPC, maka semakin besar pula dampak pengganda terhadap perekonomian secara keseluruhan. Gambar 10.5 ini menunjukkan dampak kenaikan pengeluaran pemerintah dalam model Keynesian Cross. Ketika pemerintah meningkatkan belanja, garis pengeluaran terencana bergeser ke atas. Pergeseran ini menunjukkan bahwa pada setiap tingkat pendapatan, jumlah pengeluaran menjadi lebih tinggi. Akibatnya, titik keseimbangan bergeser dari posisi awal ke titik yang lebih tinggi. Kenaikan pendapatan yang terjadi tidak hanya sebesar tambahan belanja pemerintah, tetapi lebih besar karena adanya efek pengganda. Hal ini terjadi karena peningkatan pendapatan awal mendorong konsumsi tambahan yang terus berulang. Proses ini berlanjut hingga tercapai keseimbangan baru. Dengan demikian, grafik ini menggambarkan bagaimana kebijakan fiskal dapat secara signifikan meningkatkan output dan pendapatan dalam perekonomian jangka pendek. Selanjutnya, kita membahas kebijakan fiskal melalui perubahan pajak dan pengaruhnya terhadap perekonomian. Ketika pemerintah menurunkan pajak, pendapatan setelah pajak atau pendapatan disposable masyarakat meningkat. Peningkatan pendapatan ini mendorong rumah tangga untuk menambah konsumsi. Kenaikan konsumsi kemudian meningkatkan pengeluaran agregat dalam perekonomian. Bertambahnya pengeluaran membuat perusahaan meningkatkan produksi sehingga pendapatan nasional naik. Proses ini berlanjut karena pendapatan yang meningkat kembali memicu konsumsi tambahan. Inilah yang disebut efek pengganda pajak. Namun, dampaknya lebih kecil dibandingkan pengganda pengeluaran pemerintah karena tidak seluruh tambahan pendapatan digunakan untuk konsumsi. Tanda negatif pada pengganda pajak menunjukkan bahwa pajak dan pendapatan bergerak berlawanan arah. Gambar 10.6 menunjukkan dampak penurunan pajak dalam model Keynesian Cross. Ketika pajak turun, pendapatan disposable meningkat sehingga konsumsi masyarakat bertambah. Kenaikan konsumsi ini menyebabkan garis pengeluaran terencana bergeser ke atas. Pada grafik, pergeseran tersebut terlihat dari garis pengeluaran awal yang naik ke posisi baru. Tingkat keseimbangan berpindah dari A ke B. Perpindahan ini menandakan bahwa pendapatan nasional meningkat dari Y1 ke Y2.
Kenaikan pendapatan yang terjadi lebih besar daripada perubahan awal pajak karena adanya efek pengganda. Tambahan konsumsi menciptakan pendapatan baru yang terus berulang sampai tercapai keseimbangan baru. Dengan demikian, grafik ini menjelaskan bahwa penurunan pajak mampu meningkatkan output dan pendapatan dalam jangka pendek. Materi selanjutnya yaitu kita akan membahas hubungan antara tingkat bunga, investasi, dan kurva IS. Investasi dalam perekonomian sangat dipengaruhi oleh tingkat bunga. Ketika suku bunga meningkat, biaya pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga perusahaan mengurangi investasi. Penurunan investasi menyebabkan pengeluaran agregat turun. Akibatnya, produksi perusahaan berkurang dan pendapatan nasional ikut menurun. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, biaya pinjaman lebih murah, investasi meningkat, dan pendapatan naik. Hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan ini dirangkum dalam kurva IS. Kurva IS memiliki kemiringan menurun, yang berarti ketika suku bunga naik, maka pendapatan turun. Setiap titik pada kurva IS menunjukkan kondisi keseimbangan di pasar barang, yaitu saat pengeluaran sama dengan output. Gambar 10.7 menjelaskan proses pembentukan kurva IS. Panel pertama menunjukkan bahwa kenaikan tingkat bunga dari R1 ke R2 menyebabkan investasi turun dari I1 ke I2. Panel kedua memperlihatkan bahwa penurunan investasi menggeser garis pengeluaran terencana ke bawah dalam model Keynesian Cross. Pergeseran ini menurunkan titik keseimbangan sehingga pendapatan turun dari Y1 ke Y2. Panel terakhir menghubungkan perubahan tersebut ke dalam kurva IS. Kurva IS merangkum hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan. Ketika tingkat bunga lebih tinggi, pendapatan yang dihasilkan lebih rendah. Oleh karena itu, kurva IS berbentuk menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Pada bagian ini, kita membahas bagaimana kebijakan fiskal dapat menggeser kurva IS. Kurva IS awalnya menggambarkan hubungan antara tingkat bunga dan pendapatan dengan asumsi pengeluaran pemerintah dan pajak tetap. Namun, ketika terjadi perubahan kebijakan fiskal, seperti kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak, permintaan agregat meningkat. Peningkatan permintaan ini mendorong perusahaan menaikkan produksi sehingga pendapatan nasional bertambah. Akibatnya, pada setiap tingkat bunga, pendapatan menjadi lebih tinggi dan kurva IS bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika belanja pemerintah turun atau pajak naik, permintaan agregat melemah. Produksi dan pendapatan menurun, sehingga kurva IS bergeser ke kiri. Pergeseran ini menunjukkan perubahan keseimbangan di pasar barang dalam jangka pendek. Gambar 10.8 ini menunjukkan bagaimana kebijakan fiskal menggeser kurva IS. Pada panel Keynesian Cross, kenaikan pengeluaran pemerintah menggeser garis pengeluaran terencana ke atas. Pergeseran ini meningkatkan pendapatan keseimbangan dari Y1 ke Y2. Kenaikan tersebut terjadi karena tambahan belanja pemerintah menciptakan efek pengganda dalam perekonomian. Panel kedua menerjemahkan perubahan ini ke dalam kurva IS. Pada setiap tingkat bunga, pendapatan kini lebih tinggi dibanding sebelumnya. Akibatnya, kurva IS bergeser ke kanan. Dari IS1 ke IS2. Pergeseran ke kanan menunjukkan kebijakan fiskal ekspansif meningkatkan pendapatan. Sebaliknya, jika belanja turun atau pajak naik, kurva IS akan bergeser ke kiri dan pendapatan menurun. Pada bagian ini, kurva IS diinterpretasikan melalui pasar dana pinjaman. Dalam pasar ini, tabungan berperan sebagai penawaran dana, sedangkan investasi menjadi permintaan dana. Keseimbangan terjadi ketika tabungan sama dengan investasi dan titik tersebut menentukan tingkat suku bunga. Hubungan ini mengaitkan pendapatan nasional dengan tingkat bunga. Ketika pendapatan meningkat,
tabungan masyarakat juga bertambah karena sebagian pendapatan disisihkan. Bertambahnya tabungan memperbesar penawaran dana pinjaman, sehingga suku bunga cenderung turun. Sebaliknya, jika pendapatan turun, tabungan berkurang dan suku bunga meningkat. Mekanisme ini menjelaskan mengapa kurva IS memiliki kemiringan menurun. Selain itu, perubahan kebijakan fiskal seperti kenaikan belanja pemerintah atau penurunan pajak dapat mengurangi tabungan dan menggeser kurva IS. Gambar 10.9 menunjukkan keseimbangan di pasar dana pinjaman. Sumbu vertikal menggambarkan tingkat suku bunga, dan sumbu horizontal menunjukkan jumlah dana pinjaman. Kurva penawaran berasal dari tabungan, sedangkan kurva permintaan berasal dari investasi. Titik perpotongan keduanya menunjukkan tingkat bunga keseimbangan. Ketika penawaran dana meningkat, suku bunga cenderung turun karena dana tersedia lebih banyak. Sebaliknya, jika permintaan investasi meningkat, suku bunga naik. Perubahan ini kemudian memengaruhi tingkat investasi dan pendapatan nasional. Grafik ini membantu menjelaskan hubungan antara pendapatan, tabungan, investasi, dan suku bunga yang menjadi dasar terbentuknya kurva IS dalam perekonomian. Materi selanjutnya yaitu pasar uang dan kurva LM melalui teori preferensi likuiditas. Menurut teori ini, tingkat suku bunga ditentukan oleh permintaan dan penawaran uang. Penawaran uang real ditentukan oleh bank sentral dan dianggap tetap. Sementara itu, permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Ketika suku bunga meningkat, masyarakat cenderung mengurangi permintaan uang tunai karena lebih memilih menyimpan dana dalam aset berbunga. Sebaliknya, jika suku bunga turun, permintaan uang meningkat. Keseimbangan pasar uang terjadi saat permintaan uang sama dengan penawaran uang. Jika jumlah uang berlebih, suku bunga akan turun. Sebaliknya, jika uang berkurang, suku bunga akan naik, hingga tercapai keseimbangan baru di pasar uang. Gambar 10.10 menunjukkan keseimbangan pasar uang dalam teori preferensi likuiditas. Sumbu vertikal menggambarkan tingkat suku bunga, sedangkan sumbu horizontal menunjukkan jumlah uang real. Kurva permintaan uang menurun, yang berarti semakin tinggi suku bunga, permintaan uang semakin kecil. Penawaran uang digambarkan sebagai garis vertikal karena ditentukan oleh bank sentral. Ketika penawaran uang berkurang dari M1 ke M2, garis penawaran bergeser ke kiri. Akibatnya, titik keseimbangan berpindah ke tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari R1 ke R2. Kenaikan suku bunga terjadi karena jumlah uang yang tersedia lebih sedikit dibandingkan permintaan, sehingga pasar uang mencapai keseimbangan baru. Pada bagian ini, kita akan membahas hubungan antara pendapatan, permintaan uang, dan kurva LM. Permintaan uang dipengaruhi oleh dua faktor utama. Yang pertama suku bunga dan yang kedua pendapatan. Suku bunga memiliki hubungan negatif. Artinya, ketika suku bunga naik, orang cenderung mengurangi permintaan uang. Sebaliknya, pendapatan berhubungan positif, sehingga ketika pendapatan meningkat, aktivitas ekonomi bertambah dan kebutuhan uang ikut naik. Kenaikan permintaan uang ini kemudian mendorong suku bunga naik dan mencapai keseimbangan. Kurva LM menggambarkan hubungan antara pendapatan dan suku bunga dengan kemiringan ke atas. Artinya, semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi pula suku bunga yang terjadi di pasar uang. Gambar 10.11 menunjukkan bagaimana kurva LM terbentuk dari keseimbangan di pasar uang. Pada panel kiri, ketika pendapatan meningkat dari Y1 ke Y2, permintaan uang ikut meningkat. Akibatnya, untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan uang, suku bunga naik dari R1 ke R2. Pada panel kanan, merangkum hubungan ini dalam bentuk kurva LM. Titik-titik pada kurva menunjukkan kombinasi pendapatan dan suku bunga yang seimbang di pasar uang. Garis yang menanjak
menandakan bahwa setiap kenaikan pendapatan akan diikuti kenaikan suku bunga. Inilah dasar terbentuknya kurva LM dalam analisis makroekonomi. Kita akan membahas bagaimana kebijakan moneter memengaruhi kurva LM. Kurva LM bergantung pada jumlah uang beredar atau M per P. Jika bank sentral mengurangi uang beredar, terjadi kontraksi sehingga suku bunga naik dan kurva LM bergeser ke atas. Sebaliknya, jika uang beredar meningkat, terjadi ekspansi yang menurunkan suku bunga dan menggeser LM ke bawah. Kebijakan ini menentukan keseimbangan pasar uang serta memengaruhi pendapatan. Gambar 10.12 menjelaskan pergeseran kurva LM akibat perubahan jumlah uang beredar. Ketika jumlah uang beredar menurun, penawaran uang bergeser ke kiri, sehingga suku bunga naik untuk mencapai keseimbangan baru. Perubahan ini tercermin pada kurva LM yang bergeser ke atas. Artinya, pada setiap tingkat pendapatan, suku bunga menjadi lebih tinggi akibat berkurangnya jumlah uang beredar dalam perekonomian. Pada bagian ini, kita menginterpretasikan kurva LM melalui persamaan kuantitas uang, yaitu MV sama dengan PY. Jika kecepatan peredaran uang atau V dianggap konstan, maka kurva LM akan berbentuk vertikal. Namun, dalam kondisi nyata, V tidak selalu tetap dan justru dipengaruhi oleh suku bunga. Ketika suku bunga naik, perputaran uang meningkat, sehingga pendapatan juga bisa naik. Inilah yang membuat kurva LM memiliki kemiringan positif atau menanjak. Selain itu, perubahan jumlah uang beredar juga berpengaruh. Jika jumlah uang meningkat, kurva LM bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika jumlah uang menurun, kurva LM akan bergeser ke kiri. Gambar 10.13 menunjukkan keseimbangan dalam model ISLM. Kurva IS dan LM saling berpotongan pada satu titik yang mencerminkan keseimbangan simultan di pasar barang dan pasar uang. Pada titik ini, tingkat pendapatan dan suku bunga berada pada posisi yang seimbang. Kurva IS menurun, menunjukkan hubungan negatif antara suku bunga dan pendapatan di pasar barang. Sementara itu, kurva LM menanjak, mencerminkan hubungan positif di pasar uang. Titik perpotongan keduanya menentukan tingkat suku bunga keseimbangan dan pendapatan keseimbangan. Dengan demikian, gambar ini membantu kita memahami bagaimana dua pasar tersebut saling berinteraksi dalam perekonomian. Pada bagian ini, kita dapat menyimpulkan bagaimana keseimbangan ekonomi jangka pendek dijelaskan melalui model ISLM. Model ini menggabungkan pasar barang melalui kurva IS dan pasar uang melalui kurva LM, yaitu saling berinteraksi dalam menentukan keseimbangan. Perubahan dalam perekonomian dipengaruhi oleh kebijakan fiskal seperti pengeluaran pemerintah dan pajak, sedangkan kebijakan moneter yang mengatur jumlah uang beredar. Selain itu, tingkat harga juga berperan dalam memengaruhi kondisi keseimbangan. Kurva IS menunjukkan keseimbangan saat pengeluaran sama dengan pendapatan, sedangkan kurva LM menunjukkan keseimbangan saat permintaan uang sama dengan penawaran. Titik perpotongan keduanya mencerminkan keseimbangan suku bunga dan pendapatan nasional, serta membantu memahami respon perekonomian terhadap kebijakan. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai permintaan agregat dan model ISLM dalam menjelaskan keseimbangan ekonomi jangka pendek, serta peran kebijakan fiskal dan moneter dalam memengaruhi pendapatan dan suku bunga. Semoga pembahasan ini dapat membantu kita memahami bagaimana perekonomian merespon perubahan dan mencapai keseimbangan. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.